bahwa Baitul Maqdis adalah tempat yang diberkahi, di mana proses ini, hal ini terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita kan ada yang bertanya, apa sih pentingnya Baitul Maqdis atau bumi Palestina untuk kita? Apa sih hubungan warga Indonesia khususnya dengan warga Gaza di Palestina? Apakah harus seperti ini bentuk perhatian kita kepada mereka? Ya kan barangkali ya kita tidak tahu, barangkali sebagian teman-teman kita tidak tahu kan? Atau barangkali tidak sampai pengetahuan teman-teman kita ke arah ke sana, maka tugas kita ya kita berikan secercah cahaya pemahaman. Ya mudah-mudahan dengan ini kita sampaikan kemuliaan-kemuliaan yang berkaitan dengan bumi Palestina itu, dan pentingkah itu bagi kita. Mudah-mudahan menambah wawasan dan khazanah teman-teman kita. Ya, kita lihat kan ada juga sebahagian dari saudara-saudara kita misalnya yang punya pernyataan, yang punya pemikiran bahwasanya bumi Palestina itu, Baitul Muqaddas itu tidak penting untuk kita. Itu pendapat dia, ya kita hargai, itu pendapatnya kita hargai, itu haknya untuk berpendapat. Ya, kita juga sebisa mungkin memberikan secercah pemahaman untuknya. Mudah-mudahan bisa membantu pengetahuan bahwasanya pengetahuan yang berkaitan dengan Baitul Maqdis atau Palestina itu bisa menjadi penerang, bisa menjadi penambahan ilmu untuknya. Jadi kita tidak menyindir pihak manapun, kita tidak merendahkan pihak manapun, kita tidak menghina siapapun. Maka inilah tugas kita, saudara-saudara kita sesama muslim. Barangkali ada yang belum tahu bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Palestina, bagaimana sebenarnya kaitan kita dengan bumi Palestina, dan terkhusus ada Baitul Maqdis di sana. Nah, baik, mudah-mudahan penyampaian kita pada kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama, bisa menambah wawasan, menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Ya baik, yang pertama pentingnya Baitul Maqdis. Ya. Baik. Bahwasanya kemuliaan, keutamaan Baitul Maqdis itu banyak sekali. Kita sampaikan beberapa keutamaan dalam Al-Qur'an, misalnya bahwa yang pertama, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Baitul Maqdis adalah tempat yang diberkahi. Di mana proses ini, hal ini terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini Allah mulai dengan kalimat subhana, memberikan pelajaran bagi kita. Segala kemustahilan itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat mungkin sekali. Hal yang sangat mungkin. Semustahil apapun urusan kita, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala intinya tidak ada yang mustahil.
Allah mulai subhanalladzi memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya kemustahilan dalam akal pikiran kita, kemustahilan, keterbatasan, kekuatan daya dan upaya yang ada dalam kita sebagai hamba, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah perjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Quds adalah daerah sekitar Masjidil Aqsa. Itu sebabnya diberkahi. Jadi bumi Al-Aqsa itu, bumi Palestina itu, Masjidil Aqsa itu adalah sesuatu atau tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quds atau bumi Palestina itu sesuatu yang penting, yaitu menjadi keberkahan yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan Al-Quds yang selanjutnya adalah Allah Ta'ala menjadikannya tempat suci dalam firman melalui Nabi Musa alaihi salam. Allah menjadikan Palestina itu sebagai tempat yang suci. Ya qaumi dakhulu al-ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Surah Al-Quran, surah Al-Maidah. Jadi Palestina itu yang di sekelilingnya menjadi keberkahan dan juga dijadikan Allah sebagai tempat yang suci melalui Nabi Musa alaihi salam yang memberitahukan kepada kaumnya, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Nah, sebagian teman-teman kita, kembali lagi kita sampaikan, mungkin barangkali ini adalah keterbatasan daripada ilmu pengetahuan yang belum sampai kepada teman-teman kita, ya kan? Makanya kita sampaikan. Jadi sebagian orang beranggapan bahwa dalam kejadian-kejadian yang sekarang itu Palestina memang tidak ada dalam Al-Quran, kan begitu katanya. Sebagian teman-teman kita mengatakan seperti itu, kan? Sebagian orang mengatakan seperti itu. Al-Quran tidak ada menyebutkan Palestina, yang ada itu ya Bani Israel. Oke, ya barangkali ketidaktahuan mereka, kita maklumi saja. Makanya kita berikan pemahaman. Jadi Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa atau Palestina itu adalah tempat yang suci yang Allah berkahi, yang Allah jadikan tempat yang suci bagi manusia, bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya kemuliaan dari Palestina atau Baitul Maqdis yang ketiga adalah di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Di Palestina itu terdapat Masjidil Aqsa yang mendirikan salat di sana pahalanya sangat banyak. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ketika kami berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya, mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah atau Baitul Maqdis? Rasulullah kemudian menjawab, salatun fi masjidi hadza afdalu min 4 salawatin fi wala ni'mal musalla wal yushikanna ay yakuna lirrajuli mithlu shadani farasihi min al-ardi haythu yara minhu baital maqdisi khairun lahu min ad-dunya jami'an. Mendirikan salat di masjidku lebih baik dari 4 kali salat di dalamnya, dan alangkah baiknya orang yang salat tersebut hampir saja seseorang mendapatkan tanah seperti panjangnya tali kekang kudanya dengan melihat Baitul Maqdis. Lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat, pahalanya 1000 kali lipat, dan salat di Masjid Al-Aqsa sama dengan pahala 250 kali lipat pahala salat di dalamnya. Nah, itu dia. Jadi di dalam Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa yang ketika kita salat di dalamnya pahalanya berlipat-lipat ganda
dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kemuliaan Baitul Maqdis atau bumi Palestina itu yang selanjutnya adalah bahwa si mata satu, ya kita tahu si mata satu itu Dajjal tidak mampu memasuki Baitul Maqdis. Nabi SAW mengatakan, wa innahu sayadharu 'alal ardi kullaha illa al-harami wa Baitul Maqdisi wa Baitul Muqaddasi. Bahwasanya Dajjal akan muncul di muka bumi semuanya kecuali Masjidil Haram dan Baitul Maqdis. Nah, ya kan? Jadi semua bumi ini akan didatangi oleh Dajjal kecuali Masjidil Haram dan kemudian Baitul Maqdis. Nah, kemudian Dajjal terbunuh di dekat Baitul Maqdis, dibunuh oleh Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran atau sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Lut adalah tempat dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, di situ dia. Ya, kemudian Dajjal terbunuh di dekat Baitul Maqdis ya, karena Dajjal itu tidak mampu memasuki Baitul Maqdis. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di dekat Baitul Maqdis, daerah Palestina. Nah, kemudian selanjutnya bahwa Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di malam hari menuju Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini menjadi tempat perjalanan spiritual, perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang penuh dengan keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Nabi SAW. Nah, kemudian di samping kemuliaan-kemuliaan tersebut, Baitul Maqdis menjadi kiblat utama atau kiblat pertama umat Islam. Jadi Nabi SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, menjadi kiblat pertama daripada umat Islam. Inilah yang menjadikan hubungan kita dengan Baitul Maqdis, yang menjadi hubungan kita dengan Palestina itu sangat erat sekali bagi kita yang beragama Islam. Nah, mudah-mudahan penyampaian ini nanti sampai kepada teman-teman kita yang belum sampai mungkin pengetahuannya. Inilah sedikit pencerahan ya. Nah, kemudian bahwa di sana tempat turunnya wahyu dan kota para nabi. Hal ini sudah tidak asing lagi di daerah itu. Banyak nabi-nabi yang Allah turunkan, banyak nabi-nabi yang diutus untuk berdakwah di sana, di bumi Palestina, di bumi Baitul Maqdis. Banyak nabi yang diturunkan ke sana, banyak sejarah peninggalan-peninggalan daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 3 masjid yang diperbolehkan untuk bersengaja pergi ke sana adalah Baitul Maqdis, pergi dengan niat ibadah. La tushaddur rihala illa ila 3 masajidal Masjidil Haram wa Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Dan kemuliaan berikutnya bahwa Masjid Aqsa salah satu masjid yang dianjurkan bersengaja dengan niat ibadah pergi ke sana.